Ya, salam puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Mintalah atau konsep meminta. Ini bagian yang kedua karena dulu pernah saya sampaikan bagian yang pertama. Saudara, di ayat Matius 7 ayat yang ke-7 sampai seterusnya, mintalah maka akan diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, dengan berkata Yesus mengatakan mintalah dan carilah dan ketoklah. Nah, konsep meminta bukan berarti kita disamakan atau ada orang berkata jangan minta karena kita akan sama atau kita bukan pengemis. Bukan. Tapi pertama yang saya sudah sampaikan dulu bahwa meminta itu artinya kita menghormati Tuhan dengan menyampaikan setiap kebutuhan kita dan membangun sebuah komunikasi baik dengan Tuhan. Nah, akan saya sambung lagi konsep meminta selanjutnya. Ketika Tuhan berkata mintalah, maka Tuhan sebenarnya sedang mengatakan bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Pada ayat yang 8 Dia berkata begini, karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi Tuhan ingin menyampaikan bagi kita bahwa Tuhan itu Allah yang bertanggung jawab. Dia yang menciptakan kita. Kalau kita lihat konsep penciptaan itu, manusia diciptakan paling terakhir atau paling belakang. Artinya Tuhan itu bertanggung jawab dengan menyediakan fasilitas. Nah, saudara, dengan meminta artinya Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dengan meminta artinya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dengan meminta artinya Dia sebagai Tuhan yang pasti memenuhi kebutuhan kita, saudara. Supaya kita tidak ragu-ragu, supaya kita punya pengharapan, atau supaya kita memiliki satu keberanian datang kepada Tuhan. Ya, jadi meminta artinya Tuhan ingin katakan bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara, kontrasnya begini. Ayat 9 berkata begini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Saya langsung ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, dan selanjutnya. Artinya, saudara, Tuhan ingin mengatakan bahwa Dia Allah yang baik. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, dengan konsep meminta ini, saudara, Tuhan ingin ajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Nah, dengan membuat kontras antara Bapa yang jahat itu bisa memberi yang baik dengan Dia. Artinya begini, Tuhan ingin katakan jangan kita lari kepada manusia. Ketika kita punya masalah, jangan kita mengandalkan manusia. Ketika kita punya problem, maka ada Tuhan yang selalu menanti, dan 1x24 jam seterusnya, every time, Tuhan itu selalu menanti dan menunggu. 1000 kali kita datang kepada Tuhan, Dia tidak pernah menolak kita. Tapi 1 kali, 2 kali kita mengharapkan manusia, kita akan mengalami kekecewaan. Jadi yang kedua, saudara, Tuhan ingin membuat perbandingan bahwa Tuhan lebih dapat diandalkan. Tuhan lebih bertanggung jawab, saudara-saudara. Sekalipun kita yang jahat tahu memberi yang baik, tapi Tuhan Allah yang sempurna, yang selalu memberikan apapun hanya sesuai dengan kehendaknya dan seturut dengan waktunya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, ketika Tuhan bilang begini, bahwa mintalah, ya, ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saudara, yang ketiga, ketika kita meminta, Tuhan ingin katakan bagi kita bahwa Dia lebih tahu apa yang terbaik yang akan Dia berikan pada kita. Kadang-kadang kita berkata bahwa kita sudah meminta tapi Tuhan belum menjawab. Sebenarnya Tuhan sudah menjawab doa kita. Tuhan sudah memberi sesuai dengan apa yang Dia sampaikan. Tuhan bilang begini, ayat 9 dan 10, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Artinya Tuhan ingin gambarkan bahwa Dia Allah yang lebih tahu kebutuhan kita. Begini, ketika saya membutuhkan mobil, saya minta mobil, mungkin Tuhan belum kasih mobil, Tuhan kasih motor, atau Tuhan kasih pekerjaan. Karena Tuhan lebih tahu, saudara, bahwa ketika kalau saya diberikan mobil, mungkin saya belum siap untuk perawatan mobil dan sebagainya. Tapi Tuhan lebih tahu, sebelum Dia kasih mobil, Dia kasih dulu pekerjaan, sumber penghasilan. Kita mungkin belum tahu rumah, Tuhan belum kasih rumah. Tuhan berikan hubungan baik dengan orang
Tuhan mempekerjakan kita atau memberdayakan kita. Jadi cara Tuhan itu luar biasa. Ada lagu yang sering kita dengar bahwa Tuhan memberi lebih dari yang kita doakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, dan seterusnya, saudara. Jadi jangan kita kecewa ketika doa kita tidak seperti apa yang kita harapkan, jawaban doa kita tidak seperti apa yang kita impikan. Dengan renungan ini kita diajar Tuhan, kita berikan pemahaman bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, lebih dari yang kita tahu. Oke, demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.